Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afni Salsabila dari Biologi kelas A dengan ujung NIM 097. Di sini saya akan memaparkan hasil dari PPT kelompok kami, yakni kelompok 1 dengan judul siklus sel. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Langsung saja, kita ke pengertian dari siklus sel. Siklus sel sendiri yaitu fungsi yang paling sangat mendasar, yang dimana terjadi proses duplikasi sejumlah besar asam deoksiribonukleat atau yang biasa kita kenal dengan istilah DNA. Nah, siklus sel ini berlangsung secara berkelanjutan dan berulang, yang dimana proses ini disebut dengan proliferisasi. Yang diketahui bahwa proses ini memerlukan transisi unidireksional dan teratur dari satu fase siklus sel menuju fase sel yang berikutnya agar berhasil. Tujuan dari siklus sel ini yaitu untuk menggantikan sel-sel yang sudah mati untuk seperti dibangkitkan atau dikembangbiakan lagi menjadi sel yang aktif lagi. Nah, siklus sel pada sel eukariot merupakan suatu tahap kompleks meliputi penggandaan materi genetik, pengaturan waktu pembelahan sel, dan interaksi antara protein dan enzim. Baik, berikut tahap-tahap dari siklus sel. Bisa dilihat di sini ada diagramnya. Tahap-tahap siklus sel itu ada dibagi menjadi dua fase, yakni interfase dan mitosis. Pada siklus sel interfase ditandai dengan terjadinya pertumbuhan sel dan penyalinan DNA. Sedangkan pada fase mitosis terjadi pembelahan sel jadi dua dan dibagilah sitoplasmanya. Lalu terbentuklah dua sel dari hasil pembelahan. Baik, untuk siklus yang pertama yaitu dari fase interfase. Yang pertama, fase G1. Fase ini yaitu subtahap pertama dari interfase. Benar. Proses ini perkembangan yang signifikan terjadi di dalam sel pada fase G1. Nah, fase G1 ini tuh mengacu pada fase pertumbuhan sel pertama. Nah, dia itu sel pertama dari tahap fase interfase ya. Lalu sel ini juga akan bertambah ukurannya karena sintesis protein dan RNA yang ekstensif yang menyebabkan pertumbuhan sel. Nah, ini juga fase ini membantu selama replikasi DNA, yang dimana protein yang disintesis selama fase G1, terutama meliputi protein histone, sebagian besar RNA yang disintesis adalah mRNA. Pada manusia, siklus sel yang khas akan berlangsung selama 18 jam. Nah, pada fase G1 ini dianggap fase yang sangat penting karena titik ini di mana ia menemukan nasib sel yang mencakup seluruh fase siklus sel atau meninggalkan siklus selnya. Nah, jika sinyal diinduksi untuk menjaga sel pada tahap tidak membelah, sel tidak akan masuk ke fase S, fase dari fase interfase yang selanjutnya. Nah, jadi fase G1 ini dia nggak bakal lanjut ke fase S jika di fase G1 ini belum selesai. Untuk selanjutnya fase S atau fase sintesis ya. Nah, fase ini ketika sel melakukan replikasi DNA yang dimiliki, setiap kromosom membentuk chromatic sister. Yang keduanya masih terhubung pada sentromer. Sentromer ini adalah bagian kromosom yang terjadi penyempitan dan terdapat suatu protein yang disebut dengan kinetochore. Nah, kinetochore ini berfungsi untuk pelekatan mikrotubulus. Nah, tiap-tiap kromosom itu mempunyai dua kinetochore. Baik, untuk tahap dari interfase yang ketiga atau terakhir yaitu fase G2. Nah, fase ini terjadi setelah melakukan replikasi atau penggandaan DNA. Fase ini merupakan fase untuk persiapan pemisahan DNA yang telah digandakan dalam fase S, dalam fase sebelumnya tadi ya. Nah, dalam fase ini terjadi replikasi mitokondria dan organel lainnya, serta pemampatan kromosom. Nah, pada sel hewan, mikrotubulus ini berasal dari suatu titik yang disebut dengan sentriol. Fase G1, S, dan G2 ini disebut dengan fase interfase. Nah, interfase ini, dari tadi kita bilang ngomongin interfase terus, tapi kita belum tahu artinya ya. Nah, interfase itu tahapan yang penting untuk keberhasilan tahap selanjutnya, yaitu tahap fase mitosis. Nah, bisa dilihat di sini sel-selnya bisa dilihat dalam siklus sel interfase ya. Nah, di sini ada G1, tahap interfase yang pertama. Lalu jika G1 ini dia tidak menjalankan prokernya,
dia tidak akan lanjut ke dalam tahap yang kedua ini, dalam fase S. Nah, lalu jika sudah fase S, maka akan terjadilah proses replikasi atau penggandaan DNA di G2 ini ya. Untuk selanjutnya, tahap siklus sel pada fase mitosis. Pada fase mitosis, kita cari tahu dulu nih, mitosis itu apa. Nah, mitosis itu adalah fase dalam siklus sel yang dimana terjadi pemisahan kromatid sister dari kromosom. Nah, interval waktu fase mitosis ini kurang lebih 1 jam. Nah, tahap ini terjadi pembelahan sel, baik pembelahan binar atau pembentukan tunas. Pada mitosis, sel membelah dirinya membentuk dua anak yang terpisah. Bisa dilihat di sini ada contoh seperti sel-selnya ya, dia misah. Baik, nah ini tadi tahap yang sebelumnya tadi itu pengertian dari mitosis ya. Nah selanjutnya ini ada tahap-tahap mitosis. Tahap-tahap mitosis ini ada 4 guys. Nah yang pertama ini ada profase. Profase ini yakni ketika kromosom dalam keadaan paling mampat sehingga dapat dilihat menggunakan mikroskop. Nah dua sentriol yang terbentuk pada fase G2 atau gap 2 masing menuju ke kutub yang berlawanan. Setelah sampai pada ujung kutub, sentriol kemudian membentuk sekumpulan mikrotubulus. Nah, mikrotubulus itu disebut dengan spindle apparatus. Benang-benang dari mikrotubulus kemudian menyebar ke tengah sel dan menempel pada kinetochore kromosom. Nah, tiap-tiap kinetochore chromatid sister dalam satu kromosom itu ditempeli mikrotubulus dari kutub yang berbeda-beda. Nah, untuk tahap yang kedua, setelah profase yaitu ada metafase. Bisa dilihat di sini ya. Pada metafase, yakni dalam mitosis itu, yakni di mana seluruh kromosom berjajar di garis tengah sel yang membujur dengan kedua kinetochore kromosom yang ditempeli oleh benang-benang mikrotubulus tadi ya. Nah, garis tengahnya itu disebut dengan metafase plate. Baik, untuk yang selanjutnya, yakni ada anafase. Anafase ini merupakan tahapan terpendek dalam mitosis, berarti singkat ya dia guys. Nah, pada anafase ini, sentromer kromosom yang tadinya berjajar di tengah-tengah sel, ia akan membelah menjadi dua dan memisahkan kromatid sister. Nah, dari pembelahan tersebut terjadi secara bersamaan pada semua kromosom yang ada. Setelah kedua kromatid sister terpisah, mikrotubulus juga jadi memendek sehingga mengakibatkan kromatid sister tertarik menuju kutub di mana mikrotubulus berasal. Jadi mikrotubulusnya itu dia balik lagi ke tempat asalnya ya. Nah untuk yang terakhir pada tahap mitosis yaitu ada telofase. Telofase ini setelah masing-masing kromatid tadi terlepas atau ditarik oleh mikrotubulus sampai pada kutubnya, pada kutub yang berbeda itu ya. Nah ikatannya itu pada kinetochore akan terlepas. Nah mikrotubulus ini kemudian terpecah menjadi monomer. Monomernya yaitu tubulin. Nah tubulin itu selanjutnya digunakan untuk membentuk sitoskeleton. Nah membran inti mulai terbentuk membungkus kromosom yang baru dihasilkan. Kromosom mulai diurai membentuk untayan DNA double stranded dan siap untuk diekspresikan. Nah, salah satu gen yang paling awal diekspresikan setelah menjadi mitosis, yakni adalah gen RNA. Nah, gen RNA ini yang akan diekspresikan dengan terbentuknya dari membran inti tadi. Ya. Untuk selanjutnya, kita udah mau sampai akhir nih guys. Nah, pada tahap yang terakhir yaitu siklusa fase sitokinesis atau biasa disingkat dengan SIK ya. Nah, pada fase ini dalam siklus sel itu terjadi pembelahan sitoplasma pada suatu sel sehingga terbentuklah dua sel baru. Setelah terjadi mitosis, sel menjadi dua inti pada kutub yang berlawanan. Nah, organela yang juga telah direplikasi pada metafase juga akan menuju kutub mendekati inti sel. Ada sedikit perbedaan nih guys pada sitokinesis yang terjadi pada sel hewan dan tumbuhan. Pada sel hewan itu ia tidak memiliki dinding sel. Sitokinesisnya itu terjadi karena konfliksi filamen aktin yang mengakibatkan adanya belahan di sekitar diameter sel. Belahan tersebut semakin meluas hingga membentuk dua sel baru lagi. Nah, berbeda dengan sel hewan, sel tumbuhan ini memiliki dinding sel. Sel hewan tadi kan tidak punya ya guys. Baiklah, itu tadi pemaparan dari saya. Mungkin agak sedikit terbata-bata atau sedikit kecepatan, saya juga mohon maaf ya. Saya
Dari anggota kelompok 1, Afni Salsabila, terima kasih karena sudah menonton video ini. Baiklah, apabila ada salah kata saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun, apabila ada fitnah hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.